Bagaimana jika seseorang lebih memilih hidup sendiri demi menjaga harta warisan, lalu akhirnya justru kehilangan segalanya, termasuk nyawanya? Inilah kisah tentang seorang wanita bernama Sulastri yang menolak cinta, menolak keluarga, dan menolak kasih sayang demi harta. Namun, ketika ajal menjemputnya, di atas tumpukan emas warisan, tak ada satupun yang menangis untuknya. Di desa Sendang Jaya, hiduplah seorang wanita bernama Sulastri. Usia 35 tahun, cantik, mandiri, namun tertutup dan penuh kecurigaan. Ia adalah anak sematawayang dari almarhum Pak Satiran, juragan tanah dan sawah yang meninggal 5 tahun silam. Setelah kepergian sang ayah, Sulastri mewarisi rumah besar, ladang luas, dan emas batangan seberat hampir 5 kilo. Banyak yang mengira Sulastri akan segera menikah, tapi tahun demi tahun berlalu. Ia menolak semua lamaran yang datang. Menikah itu cuma bikin harta terbagi. Aku sudah cukup sendiri, katanya datar saat ditanya warga. Bahkan kepada ibunya yang masih hidup dan tinggal bersama, Sulastri sering berkata, "Mak, jangan suruh aku nikah. Lelaki itu cuma penumpang. Warisan bapak ini bukan untuk mereka." Sikapnya membuat banyak lelaki mundur. Beberapa mencoba bertahan tapi dihina. "Aku butuh pasangan, bukan pengemis cinta yang matanya melirik ladang." Di mata warga, Sulastri perlahan berubah dari wanita mandiri menjadi ratu warisan yang pelit dan sombong. Suatu hari, seorang guru honorer bernama Dharma datang melamar Sulastri. Lelaki itu sederhana, jujur, dan dikenal baik oleh warga. Ia tak tertarik pada harta, hanya ingin membangun rumah tangga yang hangat. Namun di hadapan ibunya dan Dharma, Sulastri malah berkata sinis, "Guru honorer, gaji 2 juta. Harta bapak saya bisa habis 2 hari kalau nikah sama kamu." Wajah Dharma memerah, malu. Ia hanya menunduk, pamit pelan. Sejak hari itu kabar tentang penolakan Sulastri menyebar. Jadi bahan gunjingan di warung dan musola. Tak lama berselang, datang Bu Ratmi, adik dari almarhum Pak Satiran, bersama seorang cucu yatim yang ingin menumpang tinggal sementara. Tapi Sulastri menolak keras. "Maaf Bu Ratmi, ini rumah warisan. Kalau semua menumpang, nanti habis dibagi-bagi." Ibunya sendiri menangis di kamar karena malu pada keluarga. Tapi Sulastri tetap dingin. "Aku jaga warisan bapak, kalian semua cuma numpang hidup," ujarnya kejam. Semenjak itu malam-malam Sulastri tak lagi tenang. Setiap tidur ia bermimpi rumahnya dipenuhi air bah. Emas-emasnya hanyut. Wajah ayahnya muncul dari air dengan sorot mata tajam dan berkata, "Warisan itu bukan untuk dikubur, tapi untuk diturunkan." Ia bangun dengan keringat dingin, tapi keesokan harinya ia tetap sibuk mengelap lemari besi tempat ia menyimpan emas dan surat tanah. Hingga suatu malam, suara aneh terdengar dari loteng rumah, seperti bisikan dan tawa kecil yang bergema. Ketika ia naik untuk mengecek, matanya terbelalak. Di sudut loteng tergantung sebuah kain kafan yang sudah usang. Bau amis menyengat, ia menjerit dan jatuh dari tangga. Besoknya, ia panggil tukang dan minta loteng disegel. Tapi malam-malam berikutnya tetap dipenuhi bisikan. Musim panen tiba, tapi sawah Sulastri gagal panen. Padi-padi membusuk sebelum waktunya, ladang jagung juga gagal. Para pekerja minta diberhentikan karena gaji tak cair. Sapi-sapi peliharaan mendadak mati. Dokter hewan bilang tak ada sebab medis, seperti ada sesuatu yang tak wajar, Bu. Air sumur menghitam. Emas-emas dalam lemari besi berkarat. Sebagian perhiasan hilang begitu saja. Gembok tak rusak, tapi isi lemari berkurang. Polisi bilang tak ada tanda pencurian. "Bu Sulastri, ini mungkin bukan perampokan biasa," kata Pak RW. Tetangga mulai bicara pelan. "Kayaknya rumah itu sudah nggak beres." Sulastri tak percaya. Ia menyalahkan pekerjanya, ia memarahi ibunya, tapi semua menjauh. Kini Sulastri benar-benar sendirian. Ibunya meninggal mendadak karena stroke, tak ada yang melayat kecuali Pak RW dan satu tetangga tua. Di malam ke-7 tahlilan, rumah gelap.
tak ada listrik, Sulastri sendirian di ruang tamu. Saat itu terdengar suara langkah kaki dari dapur. Ia beranikan diri membuka pintu kosong. Tiba-tiba angin kencang masuk dari jendela yang tertutup. Tirai berterbangan dari sudut ruangan. Terdengar suara berat. Kau menolak cinta, menolak keluarga, dan kini kau kutolak dari rahmatku. Sulastri berteriak dan pingsan. Ketika sadar, ia duduk bersandar di tembok dan menangis keras untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sejak malam itu, Sulastri sering mengunci diri, tak keluar rumah berhari-hari. Warung-warung sekitar mulai bertanya-tanya, Sulastri kemana? Tiap malam terdengar suara tangisan dari dalam rumah besar itu. Suara perempuan merintih, kadang disambung tawa aneh seperti orang kesurupan. Orang-orang yang lewat malam hari bilang, mereka melihat bayangan putih duduk di atap rumah. Beberapa bahkan mengaku mencium bau anyir darah ketika melintas perkarangan depan. Pak Ustadz datang menawarkan bantuan mengaji dan membersihkan rumah. Tapi Sulastri malah marah dan mengusirnya. Kalian semua cuma mau merampas hartaku, pergi. Suatu malam Jumat Kliwon, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar tiang listrik di depan rumah Sulastri, membuat seluruh aliran listrik padam. Tapi anehnya hanya rumah Sulastri yang tetap terang. Dari dalam, beberapa tetangga penasaran, mencoba mendekat namun pintu gerbang terkunci rapat. Dari celah jendela, mereka melihat Sulastri duduk di tengah ruang tamu, memeluk lemari besinya sambil tertawa keras. Saat fajar menyingsing, warga menemukan pintu rumah terbuka lebar. Tak ada suara, rumah sepi, mereka masuk bersama Pak RT dan Pak Ustadz. Dan di ruang tengah, Sulastri ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya kaku, mata terbuka lebar menatap ke atas, tangan menggenggam lempengan emas dan di dinding belakangnya tertulis dengan darah, warisan bukan milikmu untuk selamanya. Kematian Sulastri jadi perbincangan seluruh desa. Banyak yang percaya bahwa ia mati karena azab atas keserakahannya. Warga mencoba mengurus jenazahnya, tapi saat akan dimandikan tubuhnya berbau sangat busuk dan sulit dibersihkan. Bahkan kain kafan yang dibawa 3 kali ganti, semuanya sobek tanpa sebab. Setelah dimakamkan, rumah Sulastri dibiarkan kosong. Beberapa bulan kemudian, pembeli rumah itu meninggal mendadak setelah semalam tidur di sana. Warga lalu menyebutnya rumah warisan terkutuk. Beberapa waktu setelah pemakaman, datanglah seorang notaris di desa. Ia membawa wasiat lama dari almarhum Pak Satiran, ayah Sulastri. Dalam surat itu tertulis, jika Sulastri tak menikah hingga usia 35, seluruh harta harus dibagi ke anak yatim dan panti sosial, sebab ia tak layak menjaga amanat. Sayangnya surat itu tak pernah dibaca Sulastri. Ia terlalu sibuk melindungi harta yang sebenarnya bukan untuk dirinya. Warga dan perangkat desa akhirnya menjalankan isi wasiat tersebut. Rumah Sulastri dijadikan panti asuhan, ladangnya ditanami kembali dan hasilnya disumbangkan setiap panen. Kini bertahun-tahun berlalu, panti asuhan yang dulu rumah Sulastri jadi tempat anak-anak yatim tertawa dan bermain. Tapi sesekali suara tangis masih terdengar dari kamar loteng. Tak sedikit yang bilang itu roh Sulastri yang masih menyesal karena telah menolak cinta, keluarga, dan amanah ayahnya. Demi segenggam emas yang bahkan tak bisa ia bawa ke kubur. Harta adalah amanah. Jika dijaga tanpa cinta, ia akan menjadi kutukan. Jika diwarisi tanpa ketulusan, ia akan menghilang seperti debu. Sulastri adalah gambaran manusia yang buta karena warisan. Menolak cinta dan keluarga demi harta bukanlah bukti kekuatan, melainkan keserakahan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang bisa kamu simpan, tapi tentang apa yang bisa kamu bagikan dan siapa yang menangis saat kamu tiada. Dalam hidup ini, harta hanyalah titipan, bukan sesuatu yang bisa dibawa mati, apalagi dipertahankan dengan mengorbankan cinta, keluarga, dan kasih sayang. Kisah Sulastri adalah gambaran nyata tentang bahaya cinta berlebihan terhadap materi.
Ia memilih sendiri bukan karena prinsip, tapi karena takut harta warisan akan dibagi. Tapi pada akhirnya, apa arti kekayaan jika hidup sendiri dalam sepi? Apa artinya rumah besar jika tak ada tawa dan pelukan hangat di dalamnya? Apa gunanya emas dan surat tanah jika yang menemani adalah suara-suara gaib dan mimpi buruk? Sulastri lupa bahwa warisan adalah amanah, bukan penghalang kebahagiaan. Ia lupa bahwa harta seharusnya menghubungkan manusia, bukan memisahkan. Ia menolak cinta yang tulus, mengusir keluarga yang butuh bantuan, dan menutup pintu rumah rapat-rapat demi melindungi sesuatu yang pada akhirnya tidak ia bawa ke liang kubur. Keserakahan sering menyamar jadi kehati-hatian, tapi hati yang takut kehilangan seringkali justru kehilangan segalanya. Dan itulah yang menimpa Sulastri. Banyak orang lebih rela kehilangan cinta daripada kehilangan aset, tapi sedikit yang sadar. Cinta yang hilang tak bisa dibeli kembali, tapi harta yang dibagi dengan ikhlas justru membawa keberkahan yang tak terhingga. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita harus bijak memaknai warisan, bukan sekedar mempertahankan untuk fisiknya, tapi melanjutkan nilai dan kasih sayang yang diwariskan bersamanya. Sebab harta tanpa keberkahan hanya akan jadi beban, bahkan bisa jadi kutukan. Dan yang paling penting, jangan menolak cinta dan keluarga hanya karena takut membagi apa yang bukan milikmu sepenuhnya. Karena pada akhirnya, saat ajal menjemput, yang kamu butuhkan bukan emas, tapi doa dari orang-orang yang kamu sayangi dan yang menyayangimu. Jika kisah ini membuka mata dan hati kamu, like video ini sebagai bentuk dukungan konten penuh hikmah. Komen pengalaman kamu atau orang sekitarmu yang mirip dengan kisah ini. Dan subscribe untuk cerita-cerita lain yang akan membuat kita lebih bijak dalam menjalani hidup. Karena setiap klikmu bisa jadi jalan kita menuju perubahan. Sebelum segalanya terlambat seperti Sulastri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.